Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Saya percaya sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Terima kasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kesehatan, berkat yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami hingga kami ada saat hari ini untuk melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah untuk semuanya untuk kemuliaan nama Engkau, biarlah sukacita hanya untuk bagi kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Urapi kami, berikan kami roh sukacita, berikan kami kegirangan untuk beri yang terbaik buat nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saya percaya bahwa sukacita Allah hadir di tengah-tengah kita, haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu kau berikan. Kita berkesudahan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, haleluya. Mari menari buat Tuhan kita sampai akhir masa hidup.
takut, jangan pernah kecil hati. Berbahagialah sebab engkau memiliki Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang tak pernah meninggalkan engkau, kuasanya tiada batas bagi engkau. Percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pasti menyertai-mu. Dia bersabda bahwa datanglah kepadaku yang lemah letih dan sudah beban berat, aku Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Percayalah bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan engkau, apapun keadaanmu saat hari ini. Percayalah, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sangat baik, Dia sahabat kita seharusnya. Yang percaya mari angkat kedua tangan, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya buat kami Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan di pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau menerima berkat firman-Mu. Urapi kami, buka hati kami, biar firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan dapat tertabur di hati kami, di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman dengan hikmat Allah yang tiada batasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari semuanya siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang pertama. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini?
supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Ayat yang ke-19. "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Saudaraku, ini adalah peristiwa di mana Musa mengutus ke-12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham serta keturunannya. Kemudian pada sebuah peristiwa, 12 pengintai ini memberikan laporan kepada Musa. 10 pengintai memberikan laporan betapa berbahayanya tanah Kanaan itu, karena dihuni oleh orang-orang yang sangat bengis, karena dihuni oleh orang-orang yang sangat kuat, sehingga orang-orang mendengar berita itu, mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar, mereka menjadi tidak punya nyali untuk menduduki tanah yang Tuhan janjikan. Di tengah-tengah kegentaran mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, ada 2 pengintai yang memberikan laporan berbeda dengan 10 pengintai, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kedua orang ini berkata, jika Tuhan yang memberikan tempat itu untuk menjadi milik pusaka kita, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi bangsa ini tetap tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. Dan bahkan mereka menjadi sangat marah. Mereka hendak melontari kedua orang ini dengan batu. Sampai terjadi sebuah peristiwa di mana kemuliaan Tuhan turun atas mereka dan Tuhan berbicara di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, peristiwa di mana bangsa Israel selalu memberontak kepada Tuhan itu seringkali terjadi. Mari kita lihat flashback terlebih dahulu bagaimana Tuhan berjanji terhadap Abraham dan keturunannya untuk sebuah tanah perjanjian yang namanya Kanaan ini. Kalau kita membaca kitab Kejadian, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan, dan keturunannya itu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan bukan hanya itu, setiap orang yang memberkati Abraham, mereka akan diberkati. Tapi setiap orang yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Sebuah janji Tuhan yang luar biasa kepada Abraham. Sekalipun Abraham belum tahu tempat yang dijanjikan Tuhan itu letaknya di mana, tapi Abraham taat kepada Tuhan.
maka ketaatannya itu diperhitungkan sebagai iman, saudara. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dalam ketaatannya itu, Abraham melangkahkan kakinya keluar dari tanah kelahirannya. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya untuk mengikuti dan berjalan dalam janji Tuhan itu tidak gampang, Abraham menghadapi masa-masa yang sukar juga, di mana dia pernah mengalami masa-masa kelaparan dan harus pergi ke Filistin. Dan di sana dia melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Istrinya Sarah disuruh bilang sebagai saudaranya supaya Abraham bisa selamat di negeri orang Filistin itu. Bukan hanya itu, dalam perjalanan berikutnya Abraham juga melihat bahwa Allah yang dia percayai bertanggung jawab penuh dalam hidupnya. Allah yang dia percayai memimpin perjalanan hidupnya. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat Abraham pernah jatuh dalam kepercayaannya kepada Tuhannya. Tetapi Abraham tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan sampai dalam Kejadian pasal 17. Di situ ketika Abraham ada di tanah Kanaan, Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham pada saat umur 99 tahun. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama dikatakan begini, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Di sini Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang berotoritas atas alam semesta, Allah yang memiliki kuasa atas segala ciptaannya. Dan di tempat itu Allah meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham dengan tanda sunat, bahwa Abraham beserta dengan seluruh keturunannya harus disunat sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Dan Allah berjanji, ketika Abraham setia dengan perjanjian itu, maka Tuhan akan membuat Abraham menjadi bapa banyak bangsa, sehingga namanya bukan lagi Abram, tapi Abraham. Dan di situ juga dikatakan bahwa aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yaitu Kanaan, yang saat itu ditempati oleh Abraham, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, janji ini Tuhan teguhkan dengan tanda sunat. Kalau kita melihat cerita berikutnya, maka Tuhan mengaruniakan keturunan kepada Abraham lewat Ishak. Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Berkat hak kesulungan jatuh kepada Yakub, karena Esau menjualnya dengan semangkok kacang merah. Yakub memiliki 12 keturunan. Salah satunya adalah Yusuf. Dan pada saat Yusuf bermimpi, saudara-saudara yang lain tidak bisa menerima dia, karena orang tua dan saudara-saudaranya harus sujud kepadanya. Sehingga saudara-saudara yang tidak senang itu akhirnya membuat mufakat dan menjebloskan Yusuf ke sumur dan menjualnya ke pedagang asing. Sampai suatu ketika, saudara, Yusuf akhirnya dipercayakan untuk menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Dan pada saat itu di Kanaan terjadi sebuah kelaparan yang besar, sehingga Yakub dan anak-anaknya harus mencari makanan di Mesir. Dan di situ Allah pertemukan Yakub dan saudara-saudaranya dengan Yusuf. Dan singkat cerita, saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan,
maka Raja Fir'aun memberikan tempat kepada Yakub dan anak-anaknya di sebuah tanah di Mesir yang disebut tanah Gosen. Selama ratusan tahun mereka ada di tanah Mesir sampai 400 tahun, saudara. Yakub meninggal, anak-anaknya juga meninggal, Yusuf pun meninggal, dan berganti keturunan yang satu, keturunan yang lain. Mereka ada di tanah Gosen di Mesir itu. Sampai suatu peristiwa terjadi di mana di Mesir tampillah seorang raja yang tidak kenal dengan Yusuf. Dan raja ini sangat kejam, saudara. Sampai akhirnya orang-orang Israel yang tinggal di Gosen ini diperbudak oleh orang Mesir. Mereka dipekerjakan dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka mengalami penindasan. Mereka mengalami perbudakan yang sangat kejam oleh Raja Mesir ini. Sampai suatu ketika, saudara, setelah 400 tahun mereka ada di tanah Gosen di Mesir itu, karena begitu beratnya penderitaan mereka, mereka menjerit, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Allah mendengarkan seruan mereka. Allah ingat akan janjinya, bahwa Dia telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya, Kanaan adalah tanah pusaka yang dijanjikannya. Sehingga saudara, Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan pada saat bangsa ini keluar dari Mesir. Ketika Fir'aun menghalang-halangi mereka, mujizat Tuhan dinyatakan. Sampai, saudara, mereka meninggalkan Mesir. Dan di hadapan Laut Teberau, Tuhan juga melakukan tanda ajaib yang luar biasa, di mana Tuhan membelah laut itu, dan bangsa itu berjalan di tanah kering. Saudara, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan kepada bangsa pilihannya, umat pilihannya. Sampai suatu peristiwa mereka ada di padang gurun pun, Tuhan pelihara mereka. Kasut mereka tidak pernah usang, pakaian mereka pun juga tidak pernah rusak. Bertahun-tahun mereka berjalan di padang gurun, Tuhan sediakan pemeliharaannya. Sampai suatu ketika mereka protes kepada Musa dan berkata, "Di sini tidak ada makanan. Masakan engkau membawa kami keluar dari Mesir, kemudian engkau membinasakan kami karena kami tidak ada makanan. Lebih baik kami kembali lagi ke Mesir. Di sana banyak makanan." Padahal saudara, di Mesir itu tempat yang tidak nyaman bagi mereka. Di Mesir mereka ditindas. Tapi ketika mereka menghadapi sesuatu yang berat dalam perjalanan hidup mereka untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan, mereka kembali menoleh ke belakang. Saudara, Tuhan marah kepada bangsa ini. Mereka yang sudah melihat mujizat, tapi mereka tidak tahu dan memahami bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya itu, tapi Allah yang memelihara akan janjinya dan setia akan janjinya. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan menyediakan mana bagi mereka tiap pagi. Mereka makan mana. Sampai suatu ketika mereka pun bosan kepada Tuhan. Dan mereka marah kepada Musa. Masa kami harus makan mana terus? Kami menjadi bosan. Saudara, Tuhan melihat persungutan bangsa itu. Dan Tuhan menjadi marah. Tapi Tuhan kirimkan pemeliharaannya lewat burung puyuh. Dan mereka bisa makan daging dengan kenyang. Kemudian juga terjadi sebuah peristiwa di mana mereka selalu dan berulang-ulang bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika dalam perjalanan mereka untuk menikmati janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan, diperhadapkan dengan jalan yang sulit. Mereka protes kepada Tuhan. Saudara, memang sulit untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu. Itu dibutuhkan iman yang totalitas. Diperlukan iman yang sungguh-sungguh.
ketika kita membaca Bilangan pasal 14 tadi, kita jumpai ketika mereka melihat, mendengarkan berita bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu dihuni oleh penduduk-penduduk yang sangat kejam, mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut, protes kepada Tuhan, protes kepada Musa, dan mereka kembali mau berbalik lagi ke Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah. Dan dalam sejarah kita bisa melihat bahwa bangsa yang keluar dari Mesir ini, ketika perjalanannya di padang gurun selama 40 tahun, mereka semuanya mati dan tidak menikmati janji untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk dan memimpin generasi kedua. Siapakah generasi kedua itu? Generasi yang lahir di padang gurun. Itulah yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Singkat cerita, saudara, kalau kita baca dalam Yosua pasal yang ke-5, ketika mereka tiba di Kanaan dan hendak menyeberangi sungai Yordan, Allah menyatakan mujizatnya. Sungai itu pun menjadi kering ketika mereka berjalan di sana. Dan saudara, ada sebuah janji kembali yang Tuhan tegaskan kepada Yosua, di mana generasi kedua yang belum disunat, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka generasi itu pun harus disunat. Dan Yosua melakukan itu. Seluruh generasi kedua yang belum disunat, yang lahir di padang gurun, itu disunatkan oleh Yosua. Saudara, kenapa Tuhan memerintahkan hal ini kepada Yosua? Tuhan mau berbicara kepada bangsa itu bahwa satu, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang setia terhadap perjanjiannya. Yang kedua, Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa itu bahwa Allah yang mereka sembah sudah pernah mengikat perjanjian dengan Abraham bahwa tanah Kanaan itu akan mereka miliki sebagai tempat pusaka. Bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang akan mereka diami. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya ketika bangsa Israel ini setia dengan perjanjian Tuhan, maka mereka bisa melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat. Mereka bisa menaklukkan daerah, raja-raja, dan wilayah mereka semakin berkembang. Mereka semakin luas tanah mereka, persis dan tepat seperti apa yang Tuhan janjikan. Dari peristiwa bangsa Israel ini, kita bisa menarik sebuah pelajaran demikian, saudara. Yang pertama adalah Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita mempercayai kemahakuasaannya, maka kita juga harus mempercayai kuasa pengaturannya dalam hidup kita. Dan yang kedua, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Sekalipun ratusan tahun, tapi Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dan janji itu pun digenapinya. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di saat perjalanan kita terasa sulit, Allah tetap menyertai kita. Di saat perjalanan kita terasa mudah, Allah juga tetap ada menyertai kita. Di saat kita mengalami jalan buntu, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang beserta dengan umatnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempercayai bahwa Allah itu Immanuel, Allah itu beserta dengan kita, segala keadaan bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita.
Susah bisa terjadi, senang bisa terjadi, masa-masa gelap bisa terjadi, lembah-lembah bayang maut bisa terjadi. Tapi Dia Allah Immanuel. Kuasa pemeliharaannya itu sempurna, saudara. Sekalipun di hadapan kita terbentang sepertinya tembok yang tebal, dan itu membuat kita menjadi gentar, itu membuat kita menjadi takut. Tapi ingatlah, Allah kita Allah yang Immanuel. Jangan sampai ketika kita melihat tembok yang ada di depan kita itu sepertinya tebal dan tidak bisa ditembus, dan sepertinya kita tidak ada jalan keluar, itu membuat kita menoleh ke belakang. Itu membuat kita ragu akan janji penyertaan Tuhan. Itu akan membuat kita ragu untuk melihat bahwa Allah yang kita yakini adalah Allah yang Maha Kuasa. Keraguan itu membuat Allah tidak dipermuliakan. Keraguan itu membuat Allah menjadi cemburu karena kita tidak mempercayai seutuhnya Dia. Keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan itu akan membuat Allah menjadi marah. Sama yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan hidup mereka, mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Tapi memang Tuhan izinkan satu masa mereka mengalami keadaan yang sukar, satu masa mereka mengalami keadaan yang sulit. Tetapi hendaknya itu tidak membuat mereka melupakan mujizat Tuhan, melupakan janji Tuhan bahwa Dia menyertai mereka. Tapi ternyata, saudara, mereka tidak memegang perjanjian itu dan membuat Tuhan menjadi marah. Mereka berusaha untuk menoleh ke belakang. Artinya mereka tidak percaya dengan Tuhan yang mereka miliki, yang sudah berjalan di depan mereka. Hari-hari ini, saudara, kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Sekalipun tembok yang kita hadapi itu tebal dan sepertinya kita tidak bisa melaluinya, janganlah engkau meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Janganlah kita meragukan akan janji Allah bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Ketika kita mulai ragu dengan janji Tuhan, maka saat itu kita juga ragu dengan Tuhan yang kita miliki. Memang susah, saudara, sulit untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Tetapi ingatlah bahwa Allah yang tidak kelihatan itu melihat persis siapakah kita, kemampuan kita, dan kapasitas kita. Allah yang tidak kelihatan itu tahu persis apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang kita butuhkan ke depan. Allah yang tidak kelihatan itu tahu persis keadaanmu dan kondisimu hari ini. Dan yang Allah kehendaki adalah, percayakah engkau kepadanya? Yakinkah engkau kepadanya? Serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Dan Dia adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Dia akan menyatakan pertolongan pada waktunya. Dan Dia akan menggenapi perjanjian bagi umat-umat kepunyaannya. Saudaraku, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita ini adalah milik Allah, saudara. Kita sudah ditebus dengan darah anak domba, darah putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang dulu menjadi seteru Allah, sekarang ini sudah diperdamaikan karena darah anak domba Allah, karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita ini menjadi umat kepunyaannya. Saya percaya sebagaimana umat kepunyaan Tuhan terhadap bangsa Israel, betapa Tuhan setia terhadap perjanjiannya, maka kita pun umat-umat tebusannya, kita harus percaya bahwa Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kita.
Ketika kita menjadi kepunyaan Allah, saudara, maka tidak ada satupun yang terjadi dalam diri kita tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Jika sesuatu hal terjadi dalam hidupmu, jika sesuatu hal terjadi dalam hidup saya, ingatlah kalau engkau adalah milik dan kepunyaan Tuhan, kalau saya adalah milik dan kepunyaan Tuhan, segala sesuatu itu terjadi, maka itu sepengetahuan dengan Tuhan. Dan ingatlah, kalau engkau tetap percaya kepadanya dan berjalan bersama-sama dengan Dia, maka Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Mari hari ini, saudara, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Kita punya Allah, Immanuel, yang menyertai kita. Dan kita adalah umat kepunyaannya. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita atas izinnya. Dan Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Dan saat dan waktunya Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bawa sungguh-sungguh hidup kita. Bawa sungguh-sungguh kepercayaanmu kepada Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapa, firman yang kami dengar pada hari ini, kiranya menguatkan kami kembali, bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kami yang adalah kepunyaan-Mu, artinya Engkau mengizinkan itu terjadi. Dan kami percaya, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, maka itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Satu masanya, kami akan melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat dalam mata jasmani kami hari-hari ini. Tetapi ke depan, Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah bagi kami semuanya. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Terus membangun keyakinan, kepercayaan kami kepadamu. Sulit untuk percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Tapi kami punya iman. Itulah iman. Dan biarlah Tuhan iman ini membawa kami untuk kami bisa memahami segala maksud dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami tidak protes kepada Tuhan akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami meyakini bahwa Allah bekerja atasnya. Kuatkanlah setiap kami. Teguhkanlah hati kami dan kepercayaan kami. Dan biarlah umat-umat-Mu semakin setia kepadamu. Menaruh hidupnya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, usaha dan pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka, supaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan umat-umat-Mu. Pakai kami Tuhan, kuatkan kami dan teguhkan kami. Apapun keadaan yang sedang kami alami, kami tahu bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Surabaya, dan berkati bangsa-bangsa yang lain, supaya segala peristiwa ini membawa mereka untuk mengerti Tuhan yang benar dan beribadah kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan saja. Pakai kami dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Percayalah, Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya, kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.